Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya bisa berjumpa dengan pelajaran dari Terjemah Al-Quran. Yang diharapkan dari pelajaran Terjemah Al-Quran ini yaitu setelah lulus dari SMP Al-Mukarramah ini, para siswa bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik tanpa melihat Quran terjemahan. Kemudian yang kedua itu memahami 80% kosakata dari Al-Quranul Karim. Oleh karena itu nanti akan kita ajarkan sepertiga kosakata dari Al-Quranul Karim, karena sepertiga kosakata dari Al-Quranul Karim yang pertama itu adalah merupakan nanti akan diulang-ulang lagi pada ayat-ayat berikutnya. Nah, untuk memahami terjemah Al-Quran ini terlebih dahulu kita harus membedakan, harus mengetahui tentang komponen kalimat di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalimat dibagi menjadi tiga, atau kalimat itu dalam bahasa Indonesia adalah kata. Nah, kata atau kalimat itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan kata benda atau bahasa Arabnya al-ism. Yang kedua ada yang disebut dengan kata kerja atau bahasa Arabnya disebut dengan al-fi'l. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan huruf atau bahasa Arabnya al-harfu. Nah, kita harus mampu membedakan mana kata benda, mana kata kerja, mana huruf. Dengan demikian akan memudahkan kita untuk menerjemahkan Al-Quran. Nah, untuk mengetahui kata benda, kata kerja, atau huruf, kita harus mengenal ciri-ciri dari kata benda, ciri-ciri dari kata kerja. Maka bisa membedakan, kalau bukan kata kerja, pasti dia adalah kata benda. Kalau bukan kata benda, pasti dia adalah kata kerja. Nah, sekarang kita lihat bahas tentang kata benda, ya. Kata benda. Apa yang dimaksud dengan kata benda dalam bahasa Arab, ya, dalam terjemahan atau dalam definisi bahasa Arab? Kata benda adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tempat, sifat, dan kata yang tidak terikat oleh waktu, maka itu disebut dengan kata benda, ya. Nama-nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan itu termasuk kepada atau disebut dengan kata benda. Kemudian sekarang kita mengenal ciri-ciri dari kata benda. Kata benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dimasuki oleh huruf alif lam, ya, atau al. Contohnya alhamdu. Nah, alhamdu diawali dengan huruf alif lam. Maka kita bisa pastikan bahwa ini kata benda. Artinya alhamdu itu pujian itu. Alkitabu. Nah, alkitabu juga sama, diawali dengan alif lam. Maka alkitabu itu bisa dipastikan bukan kata kerja, tapi dia kata benda. As-sayyaratu, as-sayyarah, ini juga sama, diawali dengan alif lam. Maka pasti ini adalah kata benda. Walaupun kita misalkan tidak tahu artinya, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa ini kata benda. Dari mana kita menyimpulkan ini dari kata benda, mengetahuinya? Yaitu dari alif lam, dari al. As-sayyaratu artinya mobil itu. Al-kitabu artinya kitab itu. Alhamdu artinya pujian itu. Ciri yang kedua dari kata benda adalah at-tanwin, yaitu si kata tersebut dimasuki oleh tanda tanwin, baik tanwin domah, tanwin kasroh, maupun tanwin fathah. Contoh rojulun. Rojulun. Nah, di sini tidak ada alif lamnya. Tapi di sini
ada tanwin domah, ya, maka itu menunjukkan kata benda. Rojulun artinya seorang laki-laki. Zahrotin, ya, ini diakhiri dengan tanda tanwin kasroh, ya, tanwin kasroh. Zahrotin, ya, artinya sekuntum bunga. Nah, ini kata benda karena tandanya dengan tanwin. Contoh yang ketiga yaitu baitan, ya, artinya sebuah rumah. Nah, ini diakhiri dengan tanwin fathah, maka bisa disimpulkan bahwa ini kata benda. Bisa kita lihat dari tandanya, yaitu adanya tanda tanwin di akhir kata. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu dimasuki oleh huruf ya. Ya, di sini artinya wahai, ya, kata atau huruf untuk menyeru. Nah, contoh, ya muslimu, wahai orang Islam, gitu ya. Nah, di sini muslim walaupun tidak ada alif lam, walaupun tidak ada tanwin, tapi bisa kita simpulkan sebagai kata benda. Karena apa? Karena dimasuki oleh huruf ya. Contoh yang kedua, ya nisa'u. Nah, wahai perempuan, perempuan. Nisa artinya perempuan, ya. Nah, di sini juga nisa tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Tapi bisa kita simpulkan dia adalah kata benda karena ada huruf ya. Nah, yang terakhir yaitu harful jari, yaitu dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar itu banyak. Ada fi, ada bi, ada ila, ada ala, kemudian li, min, an. Nah, itu disebut dengan huruf jar, ya. Nah, contohnya alas syajaroti, ya, alas syajaroti artinya di atas pohon, ya, di atas pohon. Nah, asyajaroh bisa dipastikan dia sebagai kata benda karena diawali dengan huruf ala, ya, dan ada juga alif lam, huruf alif lam. Alas syajaroti, ya, yaitu di atas pohon. Nah, itu sekilas tentang kata benda, dan kita akan lanjutkan dalam pelajaran berikutnya yaitu tentang kata kerja. Nah, tentang kata kerja. Kata kerja sama dengan kata benda, yaitu memiliki ciri-ciri kata kerja. Nah, untuk selanjutnya silakan nanti dihafal ciri-ciri kata benda, dan saya akan memberikan tugas melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.